Anda kembali menyaksikan Investor Market Today. Pemirsa, mengawali segmen ini, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Acara ini menjadi ajang pertemuan terbesar insan pertanian dan perikanan nasional yang diikuti sekitar 50.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Mengusung tema transformasi teknologi dalam mendukung swasembada pangan nasional, Penas tahun ini mempertemukan petani, nelayan, penyuluh, akademisi, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha untuk berbagi inovasi dan memperkuat kolaborasi di sektor pangan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peran petani dan nelayan sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku sektor pangan yang selama ini berkontribusi menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia. Usai memberikan sambutan, Presiden meninjau area pameran dan gelar teknologi yang menampilkan berbagai inovasi di sektor pertanian dan perikanan, mulai dari teknologi budidaya padi modern hingga berbagai solusi pendukung menuju target swasembada pangan nasional. Adapun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan, peserta yang hadir pada Penas tahun ini berasal dari 38 provinsi dan lebih dari 400 kabupaten dan kota. Sepanjang 2025, Kejaksaan Agung melaporkan telah berhasil mengembalikan 19,6 triliun rupiah ke kas negara melalui pemulihan aset hasil tindak pidana. Kepala Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan Agung Kutadi menyatakan, pendekatan penegakan hukum kini tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, namun juga pada upaya mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Menurut Kuntadi, pergeseran paradigma tersebut menjadikan fungsi pemulihan aset semakin penting dalam memastikan kerugian yang dialami negara, masyarakat, maupun lingkungan. Adapun meski baru berusia 2 tahun, BPA telah mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pada 2024, penyelesaian aset hasil tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana militer menghasilkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 1,4 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat tajam menjadi 19,6 triliun rupiah pada 2025. Sedangkan pada hingga Juni 2026, setoran yang telah masuk ke kas negara sebesar 1,7 triliun rupiah, di mana sepanjang tahun ini BPA menargetkan PNBP sebesar 3,2 triliun rupiah. Kuntadi menambahkan, pelacakan dan pengelolaan aset merupakan bagian penting dari strategi pemulihan kerugian negara agar hasil tindak pidana tidak hilang dan dapat dikembalikan untuk kepentingan publik. Selain itu, BPA terus mendorong keterlibatan masyarakat melalui pelaksanaan lelang aset hasil penanganan perkara oleh Kejaksaan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga nilai aset sekaligus memastikan barang rampasan tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang maksimal. Penyampaian ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai proses penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, memperkuat integritas tata kelola pemerintah dan dunia usaha, serta mengembalikan manfaat ekonomi kepada negara dan masyarakat. Tingginya ini, capaian ini lebih diwarnai dari keberhasilan bidang Pitsus untuk menarik uang-uang hasil kejahatan dari para pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah kembali membuka program magang nasional PMN Batch 4 per Juli 2026. Program ini ditargetkan menjangkau lulusan baru perguruan tinggi hingga 150.000 peserta sepanjang 2026. Pelaksana tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI Kurnia Ramadana mengatakan, terdapat 3 gelombang dalam pelaksanaan PMN kali ini, di mana pada gelombang pertama akan dimulai pada Juli 2026 dengan target mencapai 50.000 peserta untuk setiap gelombangnya. Lebih lanjut, Kurnia mengungkapkan program ini dapat dukungan luas dari berbagai sektor.
Secara keseluruhan terdapat 8.056 mitra penyelenggara yang terdiri atas 5.168 perusahaan swasta dan 2.888 satuan kerja kementerian maupun lembaga pemerintah, dengan sektor perbankan Himbara menjadi kontributor terbesar dengan menyediakan 1.033 program magang. Seperti sebelumnya, selama menjalani masa magang 6 bulan, peserta akan mendapatkan jumlah benefit, antara lain uang saku bulanan setara UMP/UMK, jaminan sosial, serta sertifikat resmi pemagangan. Tak hanya itu, peserta juga memiliki peluang besar untuk langsung diserap menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka magang. Program magang nasional batch 4 akan dilaksanakan secara bertahap, mulai Juli tahun 2026 dengan rencana awal sekitar 50.000 peserta pada gelombang pertama, kemudian dilanjutkan gelombang kedua dan ketiga, hingga mencapai total 150.000 peserta pada akhir tahun. Dari keseluruhan mitra, diantaranya terdapat 874 entitas BUMN yang turut berpartisipasi sebagai mitra penyelenggara. Calon peserta mendaftar melalui platform Magang Hub di maganghub.kemnaker.go.id dengan memilih paling banyak 2 posisi pemagangan sesuai minat dan bidang keahlian.